Hello again everybody, happy Monday and welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update hari ini after closing candle weekly, kita pengen lihat nanti bagaimana progresnya semingguan ini menjelang closing juga ya pada akhir bulan ini. Dan sekalian saya pengen remind ke teman-teman, kita rencana mau ngadain live streaming maybe around tanggal 30-an. Ya, 30 atau 28 nanti kita coba untuk inform kembali ke teman-teman ya. Pokoknya sekitar akhir bulan lah menjelang closing candle pada time frame monthly. Nah, teman-teman sekalian, kita tadi pagi sempat update untuk Chainlink. Saya pengen sedikit mention soal seputar Chainlink sebelum kita masuk lebih jauh untuk si Bitcoin-nya. Dan sekalian teman-teman pengen remind karena terakhir teman-teman request ya untuk ngebahas seputar Avalanche. Beberapa ada yang minta Avalanche, ada yang nanya BNB juga. Saya take note banget, saya lihat di previous video yang Chainlink ya, katanya ada yang request seputar BNB. Nanti mungkin akan saya coba untuk bongkar BNB-nya ya after Avalanche, nanti kita review di day to day update Telegram. So make sure kalian gabung juga ke sana. By the way teman-teman, Chainlink di sini ekspektasi adalah retest sampai ke $7,5 dari previous update. Kemudian kita ngelihat secara struktur ya anggapannya, kita menilai bahwa overall progress kita ini adalah part of the correction setelah testing Fibonacci 0,71. Tampaknya Chainlink baru dapat reaction itu bukan setelah testing ke level Fibonacci-nya, tapi setelah dia testing ke low point yang ada di bawahnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini so far testing low point, kita lihat ada liquidity sweep, habis itu harganya rebound cukup impulsif. Ya, sejauh ini sih ya bisa dibilang sejalan lah dengan ekspektasi, dan kita bisa lihat mungkin soon or later kita bakal ngetes sampai si $7,5 ini ya, ibaratnya dari area si supply zone yang tadi pagi sudah kita marking. Yaitu more or less ya teman-teman ya. Sorry kalau agak belibet nih dari penjelasan yang saya sampaikan di sini. Nah, teman-teman, kita mau bahas sedikit seputar Bitcoin. Jadi ini saya akan clear dulu ya price actionnya. Saya pengen tunjukin ke teman-teman secara detail apa yang terjadi pada Bitcoin di time frame besar terutamanya. Jadi kalau kita lihat lagi di weekly, ini yang menjadi concern saya ya. Closing weekly itu pada akhirnya membentuk pin bar. Jadi ini adalah satu buah closing yang sebenarnya bisa dikatakan nggak terlalu baik ya untuk progres Bitcoin dalam semingguan ini gitu loh. Kita bisa ngasih indikasi bahwa buying momentum yang masuk dari candle hijau ini itu nggak cukup ya, nggak ada cukup tenaga untuk ngebantu Bitcoin balik lagi testing sampai ke $30,000. Yang ada malah kita ngelihat di pertengahan jalan ibaratnya buyers tuh udah quit gitu ya, udah mulai capek, udah mulai melemah, dan akhirnya didominasi kembali oleh sellers. Kalau kita lihat time frame weekly, sebenarnya only one support resistance yang kita perlu concern, yaitu di 25.000. Ini adalah perbatasan antara support dan resistance, yaitu di kisaran $25,000. Ya, let me see, can I round this number? Yep, more or less kayak gini ya, $25,000 adalah area perbatasan antara support dan resistance. Sejauh ini kita masih bertahan di atas resistance, tapi dengan momentum yang ada, ya ini meningkatkan concern lah buat kita bahwa Bitcoin tuh bisa bergerak ke harga yang lebih rendah, bahkan di bawah $25,000. Salah satu reasonnya adalah bagaimana Bitcoin di sini losing momentum atas trend line. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ini ada trend line yang saya gambarkan dengan garis titik-titik karena memang sudah breakdown. Lalu pada prosesnya teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa kita udah bahkan terkonfirmasi lagi ya dengan lower high-nya, dan lower high ini itu somehow bisa memberikan peluang kepada Bitcoin mendevelopment pergerakannya menjadi potensi descending triangle pattern, yang mana biasanya itu kecenderungan untuk turun tapi bisa juga fake out ya. Jadi istilahnya dimanfaatkan oleh market maker untuk mengelabui lah para retail traders atau retail investor. Jadi ketika mereka ngelihat ini udah breakdown, mereka panik jual, di situ ditampung ya. Itu bisa terjadi teman-teman. But judging by the theory sendiri, kalau kita lihat biasanya triangle itu 5 wave ya, more or less-nya ABC, probably another push, D, kemudian baru E wave. Ya, kita bisa lihat seperti ini gambarannya. More or less, yep, and then it goes down. Ya, itu bisa jadi satu concern yang kita perhatikan untuk saat ini. But for now, karena baru terbentuk ABC, ya udah kita pakai ABC dulu. Ya, ini yang tadi sebenarnya sempat saya analisis before kita start untuk bikin analisanya. Ya, nah di sini ada satu concern yang saya perhatikan, yaitu di tengah-tengah ini merupakan area SNR yang sebenarnya menurut saya cukup di respect dengan baik.
teman-teman bisa perhatikan lah di sini ya. Kalau Anda lihat, we have resistance, and then flip bias menjadi support ya. Itu harganya ketahan ya, bener-bener ketahan. Mau naik nggak bisa, begitu dia break mau turun nggak bisa, tapi akhirnya breakdown juga. Jadi anggapannya ini adalah channel bagian tengah ya, 26.500 lebih kurangnya, dan bottomnya sendiri ada di kisaran $25.000 ya. Ini menjadi satu buah range area yang mungkin bisa jadi consideration kita selama seminggu ini. Ya, ini kita nggak tahu, dia nggak akan bergerak impulsif banget lah. Kalau saya lihatnya sih ini kita masih konsolidasi di situ-situ aja. Jadi alangkah lebih baik mungkin bisa consider untuk cari peluangnya tuh di altcoins ya. Itu bisa menjadi peluang alternatif untuk dimanfaatkan untuk trading lah untuk saat ini. Jadi karena mungkin likuiditasnya lagi rendah, volume transaksi juga lagi rendah, mungkin bigger players lebih prefer untuk beralih ke altcoins yang market cap-nya juga rendah, supaya lebih gampang untuk mereka cari likuiditas ya, bisa gampang digocek sana sini, dan istilahnya retail itu lebih gampang untuk disikat lah kalau sama mereka ya, untuk memberikan mereka order yang dibutuhkan. Ya itu mungkin satu buah concern lah ya. Mungkin dari segi bahasa kelihatannya kasar, tapi it is ya yang terjadi di lapangan. Market maker have to do some manipulation supaya retail investor itu bisa menjadi liquidity bagi mereka. Oke, so Bitcoin daily lebih kurangnya kayak gitu. Teman-teman lihat closingnya juga sudah kembali di bawah SNR yang tadi kita sudah mention. Jadi somehow ini adalah menjadi indikasi awal untuk ekspansi ya range pada Bitcoin sampai kembali ke level $25.000 ya. Nah, kita sekarang coba lihat bagaimana pemandangan ya pada time frame hourly-nya. Ini sebenarnya saya sempat update atau analysis ini tadi malam ya, saya baru share ke teman-teman di advance group. Jadi after saya take a break satu harian ya, ada kegiatan biasalah di akhir pekan bareng sama family. Di sini kita lihat apa yang terjadi pada Bitcoin. Begitu tadi malam saya lihat ya, jam 1-an lah, saya sempat update ke teman-teman. Saya lihat Bitcoin mulai ada activity, starting to push ke atas, dan coba untuk mempertahankan SNR-nya. Lalu tidak lama berselang update tersebut ya, atau lebih tepatnya masih di jam yang sama lebih kurangnya, harga tuh naiknya cukup signifikan nih. Dia tampak akan breakout ya dari si area resistance 26.700 yang saya marking di sana. Which is kalau misalkan itu belum break, sebenarnya kita nggak akan ngejar ke sampai for fair value gap atau imbalance yang ada pada time frame 4 jamnya. Nah lalu, as you can see, selisih cuma beberapa menit aja, harga reject dari resistance tersebut dan create low candle ya, bear candle. Tampak balik lagi. Jadi seakan-akan buyers itu mempertahankan, tapi as you can see guys, in the end close candle dalam keadaan turun. Jadi saya di sini sampaikan, looks like BTC end up lower and going to drop even lower. Ya, let's see tomorrow. And then what happened today? Ya more likely itu ya sebenarnya impact dari yang terjadi pada pergerakan tadi malam. Saya bisa bilang bahwa ini adalah manipulasi ya dari bigger players. Ya sebenarnya wajar lah, karena biasanya di market yang low volatile kayak weekend gitu, itu gampang banget untuk mereka goyangkan pasar even dengan market cap sebesar Bitcoin loh. Ya, pada saat itu terjadi, sebenarnya yang jadi target market mungkin bukan orang Indonesia ya, karena kita di jam segitu kan biasanya lagi tidur. Mungkin yang jadi target market itu adalah orang-orang di US sendiri. Jadi by the time mereka ngelihat, oh ini kayaknya breakout nih, begitu entry long position, ternyata dibanting ya. Dibanting itu supaya kena stop loss atau terlikuidasi, harga kemudian retrace balik sampai retest lagi ke level kisaran Fibonacci 61,8% yang menjadi target point dari time frame besarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini seandainya kita anggap ini as one swing ya. Jadi kembali lagi ke time frame daily, seperti yang teman-teman lihat, ini kan C wave ya. Kita bisa bilang C wave ini ya one swing dong ke atas seperti ini. Ya, itu yang terjadi pada time frame hourly ya, lebih kurangnya lebih berproses aja. Kita bisa lihat ada stopnya, ada retrace dikit ya, dan dia naik lagi kembali. Tapi overall, anggapannya ini adalah one push ya, atau satu swing pada time frame besar seperti daily, sehingga teman-teman bisa saja gunakan Fibonacci retracement, tarik dari swing low ke swing high, dapatlah Fibo 61,8, 0,71, atau kalau teman-teman percaya dead cat bounce, maka 50% retracement saat ini menjadi area supportnya dia. Tapi kelihatannya nggak terlalu di respect ya, harga memang sempat tertahan tapi momentum sellers masih kencang. Jadi saya pikir
boleh sabar sedikit menunggu area confluence-nya. Confluence-nya tuh ada di mana? 61.8%. Lalu kalau teman-teman lihat di time frame 1 jam bisa dilihat detailnya di sana bahwa terdapat yang namanya demand ya. Kalau kita bisa bilang di area tersebut itu ada area demand. Jadi memang ya saya pikir ini menjadi area yang sangat wajar untuk dites terlebih dahulu oleh si Bitcoin untuk kemudian dia mendapatkan reaction dari buyers-nya. Nah, nanti reaction buyers-nya itu kemana? Kelihatannya bakal jadi proses aja untuk retest terhadap previous support resistance sebelum another push to even lower price. Ya, kembali lagi berbicara time frame daily bahwa kita percaya ada kemungkinan harga di sini bisa testing sampai ke area support $25.000 berkali-kali. Ya, tahunnya dari mana? Ya tadi yang kita bahas triangle. Ya, lain ceritanya kalau ini turun impulsif didukung dengan sebuah sentimen yang sangat amat negatif, mungkin FAT dari Binance lagi, atau saya nggak tahu ya FAT dari Mt. Gox, atau mungkin ya dari berbagai macam FAT lah yang berpotensi menjadi serangan ya untuk membuat market kembali panik. Ya, more or less-nya seperti itu. Jadi sebenarnya cukup sulit teman-teman untuk transaksi dengan posisi seperti ini. Bitcoin-nya create lower low, kemudian Bitcoin dominance-nya tadi juga turun. Jadi sebenarnya di satu sisi kita lebih prefer untuk memilih koin-koin alts yang punya peluangnya untuk sell short. Tapi permasalahannya Bitcoin dominance turun, biasanya altcoins itu punya kebebasan untuk dia bergerak. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Even kayak Chainlink tadi kita review, dia malah naik. Yang agak kontrarian dengan pergerakan pada Bitcoin. Ya, sebenarnya lebih nyaman satu tren lah ya. Kita kembali istilah kiblat kita tuh kembali ke induknya kita, yaitu Bitcoin itu sendiri. Karena dia sebagai indeks pergerakan daripada rata-rata bukan indeks lah ya. Kalau kita bilang apa ya? Jadi acuan lah ya dari pergerakan rata-rata altcoins-nya. Jadi itu akan lebih enak sebenarnya untuk di follow up. Meanwhile untuk yang entry long position ya jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kita nggak tahu di sini kapan Bitcoin ibaratnya akan Bitcoin dominance lah terutama akan naik ya. Itu biasanya bisa menjadi satu buah awal dari para altcoins ini akhirnya malah jadi rontok ya, dan rontoknya tuh dengan kondisi yang cukup agresif. Teman-teman boleh lihat Bitcoin itu udah turun 0,5%. Ini alts yang naiknya 1%, 2%, 3% itu rawan banget ya, rawan banget. Nanti Bitcoin dominance turun sedikit aja, maksud saya naik sedikit aja, ini bisa jadi mendadak merah ya. Itu sering kali terjadi. So just be safe for everyone, terutama buat yang long position. Mungkin reduce risk untuk saat ini. Saya nggak ngelihat clear market seperti yang previous ya, atau momen-momen sebulan lalu atau 2 bulan lalu waktu saya lagi on trade. Bulan ini tuh be honest, transaksi saya juga nggak terlalu good ya sebenarnya, karena ada beberapa kesempatan saya di sini keluar kota, kemudian juga kemarin sempat bermasalah ya internet di rumah, which is sebenarnya menjadikan saya agak mager sebenarnya untuk trading ya. Kalau misalkan sulit untuk ngelihat chart aja itu udah bikin gergetan gitu loh bawaannya. Jadi ya itulah ya yang terjadi ya, no more excuse, but market is market ya. Apa yang sedang bergerak saat ini memang mungkin bukan market condition yang tepat untuk trading style saya sendiri. Jadi ya kita coba lihatlah nanti bagaimana developmentnya. Hopefully menjelang akhir bulan ini kita bisa dapat satu jackpot pergerakan yang bisa memberikan profit cukup signifikan ya. Itu juga saya harapkan bisa terjadi pada teman-teman sekalian. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga kiranya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di update Bitcoin berikutnya dan altcoins berikutnya, dan juga nanti Avalanche melalui day to day update Telegram. So happy Monday once again everybody. God bless buat teman-teman semuanya dan sehat selalu. Cheers. Bye bye guys.